NIM 858181903. Saya mahasiswa dari UTM Pojat Tulangan dengan prodi PJ PAUD semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu matkul filsafat ilmu. Dalam video ini, di tugas tutorial 2, di sini mahasiswa disuruh untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dengan bentuk PowerPoint ilmu dan pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendidikan dan filsafat ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu menjadi dasar untuk memahami tujuan, cara, dan nilai dari proses pembelajaran. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan keduanya bersifat timbal balik dan saling memperkuat. Slide yang kedua yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu, pengetahuan secara mendalam dan kritis. Di sini terdapat 4 poin yang mengkaji filsafat ilmu, antara lain yang pertama, dasar terbentuknya ilmu pengetahuan, yang kedua, cara memperoleh ilmu, yang ketiga, kebenaran suatu ilmu, yang keempat, manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Filsafat ilmu membantu manusia berpikir logis, sistematis, dan rasional dalam memahami suatu pengetahuan. Lanjut, pengertian tentang pendidikan. Yang tadi pengertian tentang filsafat ilmu, dan yang sekarang pengertian tentang pendidikan. Pendidikan adalah proses sadar dan berencana untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Di sini terdapat 4 poin tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan, yang kedua, membentuk karakter dan moral, yang ketiga, melatih keterampilan, keempat, menyiapkan manusia agar mampu hidup bermasyarakat. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan spiritual. Selanjutnya yaitu hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu filsafat ilmu bagi pendidikan, yang pertama menjadi dasar berpikir ilmiah, yang kedua memberi arah dan tujuan pendidikan, yang ketiga menjadi alat evaluasi terhadap sistem pendidikan. Nah, sebaliknya pendidikan bagi filsafat ilmu yaitu menjadi sarana penyebaran ilmu, membantu perkembangan pemikiran baru, menjadikan ilmu lebih berguna dalam kehidupan. Nah, hubungan-hubungan ini membuat pendidikan menjadi lebih bermakna dan lebih berkualitas. Dan selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai perkembangan filsafat ilmu. Di sini saya menjelaskan, filsafat ilmu turut memperkuat perkembangan yang bermakna dalam nilai pendidikan. Yang artinya, filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga agar pendidikan tetap berjalan secara ilmiah dan terarah. Dalam dunia pendidikan, setiap metode pembelajaran, kurikulum maupun kebijakan sebaiknya didasarkan pada penelitian dan pemikiran yang rasional. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak dilakukan secara sembarangan, tapi melalui proses pengkajian yang kritis dan sistematis. Jadi terarah, tidak sembarangan bisa menjadikan itu suatu metode pembelajaran. Jadi sesuai dengan arah, ya. Hal ini membuat pendidikan menjadi lebih berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain membantu pendidikan menjadi ilmiah, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat peserta didik menjadi pintar, tapi juga membentuk karakter, moral, dan sikap yang baik. Oleh karena itu, filsafat ilmu membantu menentukan arah pendidikan agar peserta didik memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tapi juga berakhlak baik. Jadi, walaupun kita itu tadi pintar, tapi kalau akhlak kita kurang, itu juga menjadi minus buat diri kita. Jadi emang akhlak dan pintar itu harus seimbang. Orang pintar tapi tidak punya akhlak itu juga nol bagi masyarakat. Tidak ada gunanya. Buat apa pintar? Tapi kalau akhlak aja kita masih jelek, buruk, itu menjadi minus buat masyarakat di sekitar. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Mengapa dapat disebut pisau analisis? Mengapa filsafat ilmu sebagai pisau analisis? Mengapa bisa disebut sebagai pisau analisis? Yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis karena membantu memahami masalah pendidikan secara mendalam, tidak hanya dari permukaan tetapi juga tujuan, cara, dan manfaatnya. Filsafat ilmu memiliki 3 bagian utama. Pada
1 sebelumnya kita sudah membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini saya akan menjelaskan secara simpelnya saja, yaitu yang pertama 3 kajian tersebut antara lain yang pertama ontologi. Ontologi membahas hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan, seperti hakikat peserta, di tujuan pendidikan dan materi pembelajaran. Contoh, anak PAUD dipandang sebagai individu yang aktif dalam belajar melalui bermain. Emang anak usia dini itu mereka belajar itu dengan cara bermain, karena kalau belajar terlalu serius itu memang menjadi cepat bosan. Emang anak usia dini itu emang usia bermain, jadi kalau kita belajar itu juga kita selingi dengan bermain, dengan pembelajaran yang menyenangkan, karena kalau membosankan anak itu menjadi tidak tertarik untuk belajar. Yang kedua yaitu epistemologi, membahas cara memperoleh ilmu pengetahuan termasuk metode pembelajaran dan cara guru mengajar. Contohnya, guru menggunakan metode bermain sambil belajar agar anak mudah memahami materi. Nah, ini juga bersangkut pautan dengan ontologi tadi. Jadi kita sebagai guru anak usia dini, kita tuh juga harus pintar-pintar mencari cara bagaimana anak itu tadi tidak bosan dengan pembelajaran yang kita berikan, bagaimana anak itu minat, terus bagaimana anak itu aktif dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu harus belajar emang kita sebagai guru ya. Karena kalau kita tidak belajar, terus belajarnya hanya itu saja, terlalu monoton, itu anak akan menjadi cepat bosan dan aku bosan sekolah seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini membahas manfaat dan nilai ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Contohnya, pendidikan menanamkan sikap jujur, disiplin, dan peduli lingkungan. Nah, memang ya teman-teman, dosen kalau kita sebagai guru itu bukan hanya materi yang kita ajarkan, tetapi juga akhlak sosialnya juga harus kita ajarkan. Karena seperti zaman sekarang ini tidak sedikit anak yang minim sopan santunnya. Sesama guru aja mereka tuh masih kayak kurang sopan gitu. Nah, emang pendidikan yang menanamkan sikap sopan itu harus diutamakan, apalagi jujur dan disiplin. Karena kalau anak itu tadi sudah pandai berbohong, itu sudah sangat-sangat membahayakan gitu. Kayak ya Allah, masih kecil udah pintar berbohong, terus disiplin kayak berangkat sekolah selalu telat terus, itu juga nanti ke depannya itu bakalan menjadi kebiasaan yang buruk bagi anak. Nah, itu sebaiknya dihilangkan biar enggak. Di sini saya memakai contoh di pendidikan anak usia dini karena saya sebagai guru anak usia dini. Contoh penerapan pendidikan di anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini, filsafat ilmu diterapkan melalui kegiatan belajar sambil bermain. Guru memahami bahwa anak memiliki karakteristik aktif, rasa ingin tahu tinggi, dan belajar melalui pengalaman nyata. Contohnya di sini saat tema pembelajaran tentang lingkungan, saya mengajak anak menanam tanaman di halaman sekolah. Melalui kegiatan tersebut, anak tidak hanya belajar tentang tumbuhan, tetapi juga belajar tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, apa yang kita peroleh dari tanggung jawab? Kita menjelaskan kepada anak. Nah, kalau kita itu tadi menanam tanaman, berarti itu tanggung jawab kita untuk merawatnya. Karena tanaman itu kan juga termasuk makhluk hidup. Nah, kita aja kalau kita haus, kita pengen minum. Kalau kita lapar, kita pengen makan. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman itu juga memiliki rasa haus. Terus anak kan jadi bertanya ya, kenapa gugur tanaman itu kok memiliki rasa haus? Kita di situ bisa memahamkan anak-anak. Iya, karena mereka juga makhluk hidup. Mereka juga butuh stamina, yaitu dengan cara kita selalu menyirami tanaman itu, kita menjaga tanaman itu. Nah, boleh nggak kita sama tanaman itu kita potek-potek daunnya? Terus kan anak-anak jadi aktif tuh bertanya, nggak boleh Bu Guru, nggak boleh, nanti jadi jelek, nanti jadi rusak, nanti jadi bla 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 bla. Dan di situ menjadi suatu pembelajaran juga bagi anak. Kalau kita yang merawat, kalau kita yang menanam tanaman, berarti kita juga yang harus merawatnya, kita juga yang harus menyayanginya. Seperti itu. Dan poin plusnya itu juga menjadi lingkungan menjadi tetap bersih dan terbebas dari polusi. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga menentukan sikap dan karakter anak.
kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, yaitu filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, kritis, dan terarah. Sedangkan pendidikan